Perkenalkan, nama saya Elke Karolin Mukrodongan dengan NIM 010162200016 dari jurusan Manajemen. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana saya akan membuat Microsoft Word Forum untuk sebuah kuesioner. Pertama-tama kita bisa buka terlebih dahulu website browsing yang kita inginkan, baik itu Chrome ataupun Mozilla ataupun website browsing lainnya. Lalu kita bisa ketik yang namanya Microsoft Word Forum dan kita klik yang ada tulisan Microsoft Word Forumnya dan login menggunakan akun masing-masing. Di sini ketika sudah login bakal muncul tampilan seperti ini, ada new quiz dan new form. Kita bakal ngeklik yang new formnya untuk membuat kuesioner yang baru. Lalu akan muncul yang namanya judul. Judul ini kalian bisa tulis mengenai judul yang ingin kalian sampaikan kepada audiens. Kalau saya mengenai judul, saya akan nulisnya yaitu analisis pengaruh media sosial, pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa. Nah, untuk kolom deskripsinya, kalian bisa tulis sesuka kalian. Tujuannya itu untuk menyampaikan kepada orang yang ingin isi kuesionernya tersebut, tujuan kita apa sih untuk men-share kuesioner ini terhadap mereka. Kita bisa isi dengan permulaan, yaitu mengenalkan kelompok kita dulu, siapa aja yang ada di kelompok kita, baru dengan tujuan kuesioner tersebut. Lalu kita bisa klik add new. Add new ini untuk kita membuat kolom pertanyaannya. Kita bisa klik yang namanya choice. Dan ini ada pertanyaan yang pertama. Biasanya pertanyaan yang pertama, saya akan membuat data untuk kuesioner tersebut. Jadi saya mau tahu yang ngisi kuesioner itu namanya siapa, atau dari kampus mana, atau usianya berapa. Di sini saya akan membuat nama lengkap dan mereka bisa isi di kolom option ini. Karena ini kolom optionnya itu masih pilihan ganda, kita bisa delete terlebih dahulu di kolom delete ini. Lalu kita klik di more setting. Kita klik juga yang namanya subtitle ya. Nah, subtitle ini kita bakal diamkan saja. Subtitle ini kita bakal diamkan saja karena ini bakal diisi oleh orang-orang yang akan mengisi kuesioner kita. Lalu kita bisa add new lagi, kita bisa choice lagi, dan sebelumnya jangan lupa untuk klik required dulu, tujuannya supaya tidak ke kolom selanjutnya. Lalu kita bisa klik option kedua, question kedua, lalu kita bisa tulis lagi umur dari kuesioner tersebut. Jadi kita pengen tahu nih umur yang isi kuesioner kita tuh di umur berapa. Ada berumur berapa. Seperti biasa, ini kolomnya masih kolom pilihan ganda. Kita bisa delete kolom pilihan gandanya karena tadi kita sudah klik yang namanya more option dan kita klik yang namanya subtitle, dia bakal otomatis ada subtitlenya di bagian bawahnya. Dan jangan lupa untuk klik required-nya. Dan kita bisa add new lagi. Add new ini kita bakal memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 3, apakah media sosial mempengaruhi produktivitas Anda sebagai seorang mahasiswa? Nah, karena pertanyaan saya ini adalah pertanyaan pilihan ganda, maka kolom subtitlenya ini bisa kita delete dengan cara kita klik more option atau more setting, lalu kita klik subtitle dan langsung otomatis hilang kolom subtitlenya. Tinggal hanya tersisa kolom pilihan ganda. Kolom pilihan ganda ini option 1 kita bisa ganti dengan jawaban yang kita inginkan, yaitu ya. Dan option kedua kita bisa ganti dengan pertanyaan yang kita ajukan, yaitu tidak. Nah, dengan begitu
seorang kuesioner yang ingin mengisi kuesioner kita dapat menjawabnya iya ataupun tidak, yaitu soal pilihan ganda ya, istilah katanya. Lalu add new laginya kita memberikan pertanyaan lagi kepada orang yang ingin mengisi kuesioner kita, yaitu apakah media sosial mempunyai dampak negatif terhadap produktivitas Anda sebagai seorang mahasiswa. Karena tadi kita sudah klik more option-nya, jadi kita tidak perlu yang namanya klik lagi karena dia bakal otomatis yang namanya muncul pilihan gandanya. Tinggal kita ubah aja. Ya, option pertamanya itu ya, option keduanya itu tidak ya. Jadi kalau kita sudah klik di bagian titik 3 di bagian kanan bawah yang more setting, kita sudah pilih yaitu pilihan ganda, maka tidak perlu lagi kita klik lagi, nanti bakal otomatis dari Microsoft Word Form-nya, tinggal kita ubah aja di option 1 sama option 2-nya. Kita klik lagi add new, dan jangan lupa ya teman-teman untuk diklik required-nya supaya tidak lanjut ke halaman berikutnya, jadi masih satu halaman saja. Question kelima, teman-teman bisa isi dengan pertanyaan yang teman-teman ingin ajukan, yaitu apakah Anda merasa penggunaan media sosial mempengaruhi waktu yang Anda habiskan untuk belajar. Lalu kita bisa ubah di kolom option satunya itu dengan pilihan ya, dan option keduanya itu dengan pilihan tidak. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ya kita klik add new dan langsung kita klik choice. Dan langsung kita isi pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah penggunaan media sosial mengganggu konsentrasi Anda saat sedang belajar. Langsung kita ubah lagi di option satunya itu ya, option keduanya itu tidak. Jangan lupa ya teman-teman, setiap kita sudah mengisi pertanyaan yang baru atau membuat pertanyaan yang baru ya, teman-teman jangan lupa untuk bisa klik yang namanya required ya. Langsung lagi kita ke add selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Saya akan mengajukan pertanyaan, apakah penggunaan media sosial mempengaruhi mood Anda saat Anda sedang mengerjakan pekerjaan akademik. Langsung kita ubah lagi ya teman-teman di opsi satunya itu dengan jawaban ya, opsi keduanya dengan jawaban tidak. Jangan lupa sekali lagi untuk diklik required-nya ya. Klik lagi add new untuk pertanyaan selanjutnya yang kita pengen ajukan. Lalu questionnya kita ubah dengan pertanyaan yang kita pengen ajukan, yaitu apakah Anda pernah menunda pekerjaan akademik karena terlalu lama menggunakan menggunakan media sosial. Kita klik juga di kolom option satunya ya, option 2-nya juga kita bisa klik di jawaban tidak. Jangan lupa untuk diklik required-nya ya. Kita klik add new lagi, kita pilih choice lagi. Lalu question-nya ini kita bisa ajukan lagi pertanyaan kita selanjutnya ya. Apakah Anda
menggunakan media sosial saat untuk mengerjakan tugas akademik. Untuk di kolom pertanyaannya kita bisa ubah di opsi satunya itu ya, opsi keduanya itu bisa tidak ya teman-teman. Jangan lupa untuk diklik required-nya supaya tidak lanjut ke halaman selanjutnya, jadi masih dalam satu halaman. Klik lagi add new, pilih lagi choice. Untuk question-nya ya kita bisa mengajukan lagi. Menurut Anda, apakah dengan adanya media sosial yang berkembang saat ini dapat membantu Anda menjadi produktif sebagai seorang mahasiswa. Nah, ini untuk option satunya. Option satunya kita bisa klik ya. Option keduanya kita bisa ganti jadi tidak. Lanjut lagi ketika kita mau mengajukan pertanyaan lagi, kita klik add new, kita pilih choice, lalu kita tinggal ketik pertanyaan yang kita inginkan ya. Apakah Anda mempunyai solusi untuk membatasi penggunaan media sosial agar lebih produktif? Option satunya jangan lupa kita ubah untuk pertanyaannya. Option 2-nya juga kita ubah. Ya, jadi option 1 sama option 2-nya itu adalah pilihan pertanyaan untuk audiens jawab kuesioner kita. Jika sudah, kita jangan lupa untuk klik required ya. Lalu klik lagi add new, klik lagi yang namanya choice, dan kita ajukan lagi pertanyaan yang kita pengen ajukan, yaitu apakah Anda ada platform tertentu yang dapat membantu Anda dalam memberikan ilmu maupun informasi dalam menunjang akademik Anda. Lalu kolom option satunya kita ubah jadi ya, kolom 2-nya kita ubah jadi tidak. Jangan lupa ketika selesai diklik tombol required-nya ya teman-teman. Jadi mereka itu pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat itu masih dalam satu halaman gitu ya. Langsung kita ini bisa klik yang namanya collect responden. Nah, ketika kita sudah collect responden seperti ini ya kakak semua, ini ada pilihan anyone can respond, siapapun yang hanya bisa respon, atau only people Universitas Pelita Harapan. Jadi kita bisa milih teman-teman kita aja yang ada di Universitas Pelita Harapan, ataupun teman-teman tertentu yang ada di Universitas Harapan. Karena kuesioner ini kita ingin untuk siapapun aja bisa akses, kita bisa klik yang namanya anyone can respond. Lalu di bagian kanannya nih semuanya ada yang namanya link. Link tersebut karena terlalu panjang, kita bisa mempersingkat link tersebut dengan cara kita klik atau kita centang yang namanya shorten URL. Shorten URL ini berfungsi untuk mempersingkat link yang bakal kita bagikan kepada teman-teman semua ya. Lalu kita tinggal klik copy link dan linknya siap untuk dibagikan ke teman-teman yang ingin kita bagikan kuesioner tersebut ya. Lalu jangan lupa untuk klik send sebagai
kakak-kakak semua ingin menuju ke orang-orang tertentu, ya. Jadi kalau Kakak pengen bagikan kuesioner ini atau teman-teman semua pengen bagikan kuesioner ini ke semua orang, tinggal klik copy link. Tapi kalau untuk ke teman-teman tertentu, tinggal klik send dan kita tinggal pilih aja teman-teman yang kita ingin share. Semisalnya saya mau share ke Edelweiss ya, kita tinggal klik aja di bagian sini yang namanya Edelweiss Purba, atau kita mau klik teman kita yang namanya Wilda Arafi. Kita klik aja ini untuk kita mau share ke teman-teman di UPH aja atau teman-teman tertentu ya, teman-teman semua. Jadi berikut total tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini berguna bagi teman-teman dan kakak-kakak semua. Dan terima kasih udah menontonnya sampai akhir. Sampai jumpa.